Present. Perkenalkan, nama aku Aliza Lutfi Habibah. Aku dari program studi jurusan psikologi dan aku angkatan 2020. Halo semua, perkenalkan nama aku Yatatin Mazai. Aku dari program studi ekonomi pembangunan Stambuk 2020. Perkenalkan, nama aku Tata Litani. Aku dari program studi psikologi di Universitas AKBP Nomensen. Nama saya Susianti Halala, saya dari Prodi Administrasi Publik. Halo, perkenalkan, nama saya Cynthia Geraldine Cenaga. Saya dari program studi psikologi angkatan 2020. Halo, perkenalkan, saya Nova Sri Moringo. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Munte. Saya dari program studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Uli Lombantobing. Saya dari program studi manajemen dari semester 8. Kebetulan kemarin itu aku mendaftarnya di Mitra Perkumpulan Ruang Belajar Akil dan aku masuk kepada posisi tim kerelawanan. Jadi di Perkumpulan Ruang Belajar Akil sendiri itu tim kerelawanan itu mirip-mirip dengan HR atau HRD. Nah, kebetulan saya lulusnya di magang bersertifikat. Puji Tuhan saya lulus di Mitra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Saya lolos di posisi pengumpul dan pengolah data. Kemarin waktu MSIB itu aku coba magang. Jadi di MSIB 5 ya, batch 5 itu aku lolos di PT Lentera Bangsa Benderang. Atau kalau mungkin di sosmed-sosmed gitu, itu dikenal dengan Binar Academy. Aku lulusnya magang bersertifikat. Nah, jadi sekalian ya, soalnya ini saya lolosnya di Mitra Bapedalitbang Bone Bolang Provinsi Gorontalo dengan fokus program Social Forest Conservation Agriculture. Kemarin di MSIB batch 5 itu saya lolos di magang kampus Merdeka. Mungkin sedikit informasi, saya itu ada di posisi Recruitment and Assessment di perusahaan PT Sumber Trijaya Lestari Aksesmu, atau mungkin teman-teman kenal itu perusahaan Alfamart. Saya lulusnya di magang bersertifikat. Saya kemarin lulus magang tuh di Mitra PT Kebun Bumi Lestari atau biasa dikenal dengan The Farm Hill. Saya lulus di MSIB magang batch kelima di PT Trans Corporation, tepatnya di Detikcom, bagian Detik Bali sebagai digital jurnalis Bali. Saya di sana jabatannya sebagai member redaksi. Saya lulus studi independen di PT Transformasi Sinergi Digital dan dengan posisi data analitik with business intelligence. Di dalam hal ini saya banyak belajar tentang bagaimana menganalisis sebuah data bisnis untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan strategik berikutnya. Tentunya selama saya menjalani program magang di Perkumpulan Ruang Belajar Akil, tentunya kita lebih mengaplikasikan teori saja sih sebenarnya. Jadi memang sudah dipelajari di kampus teori-teori yang diberikan gitu. Nanti ketika di tempat magang kita tinggal menyesuaikan saja dengan teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi posisi yang aku ampu itu namanya tim kerelawanan, dan sebenarnya tim kerelawanan ini hampir mirip dengan tugas-tugas yang diemban oleh HR atau HRD gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan ataupun proyek-proyek yang aku ampu itu seputar dengan misalnya rekrutmen relawan atau staff gitu. Lalu untuk juga menentukan kompetensi di suatu posisi atau jabatan, dan juga kita juga melakukan observasi gitu kepada relawan-relawan yang ada. Misalnya pelatihan-pelatihan apa yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi mereka, seperti itu. Nah, sebelumnya saya di posisi pengumpul pengolah data ini saya bekerja di unit kerja yang namanya Pusaka. Nah, Pusaka ini adalah akronim dari Pusat Analisis Keparlemenan di bawah Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sana kami banyak mengerjakan hal-hal terkait bagaimana cara mengumpul dan mengolah data dengan baik dan benar, dan dengan kami mengumpulkan dan mengolah data, kami mengeluarkan output yang dimana ini juga merupakan outputnya Pusaka sendiri. Ada beberapa outputnya, yang pertama adalah ada policy brief, yang kedua adalah ada parliamentary review, ketiga ada isu sepekan, dan juga info singkat. Dan kebetulan juga di sana kami juga membuat jurnal.
Tentunya iya, banyak sekali pengalaman baru yang aku dapatkan di sana, di mana ini kebetulan di pengumpulan pengguna data agak linear ya dengan jurusan aku sendiri, di mana ekonomi pembangunan ini adalah identik dengan data. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan kampus dan juga di sana, pastinya agak-agak sangat jauh berbeda, di mana di sana lebih ke penerapannya langsung, di mana kita langsung terjun di dunia kerja yang sesungguhnya dibimbing bersama dengan mentor-mentor terbaik ya, mentor terbaik yang tidak kalah hebat dengan mentor-mentor di luar sana. Dan langsung yang awalnya saya skeptis banget terhadap DPR sendiri, namun ketika pada saat saya masuk, pandangan saya terhadap DPR ini cukup jauh berbeda dengan apa yang teman-teman pikirkan di luar sana. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari bagaimana berinteraksi dengan para pegawai di Badan Keahlian Saja DPR RI, dan juga bagaimana berinteraksi langsung kepada dewan yang berkunjung di sana gitu. Ada sih, ada banget. Jadi pada dasarnya kan kalau di kampus itu kita belajar tentang teori dan konsepnya ya. Tapi ketika magang itu kita mengimplementasikan atau mempraktekkan lah gitu teori dan konsep yang udah kita pelajarin waktu di bangku kuliah. Nah, sedikit banyak itu, tapi memang ada beberapa part yang tidak dipelajari di bangku perkuliahan. Salah satunya nih contohnya, waktu magang itu aku kan pernah megang di project rekrutmen ya. Rekrutmen itu aku salah nih. Aku salah membuat jadwal interview kandidat dengan user tuh. Kalau udah salah gitu gimana? Kan itu nggak ada ya kita pelajarin waktu kuliah, rumusnya itu harus gimana. Otomatis di situ kita harus bisa nih decision making kita, terus critical thinking kita itu diasah di situ. Ini kalau kayak gini case-nya harus gimana ya? Terus kalau misalnya salah membuat jadwal interview, kan itu nggak bisa diulang lagi ya suatu kesalahan. Otomatis sih kita harus berpikir kayak kreatif gitu, gimana kesalahan kita ini bisa menjadi suatu inovasi gitu yang bisa bermanfaat untuk company tersebut. Contohnya kayak gara-gara kesalahanku kemarin itu ada satu seleksi tambahan gitu jadinya karena kesalahan yang aku buat. Tapi di mana kesalahanku itu membuat seleksi tambahan baru di perusahaan tersebut, yang dimana perusahaan ini tadinya memang mau membuat ini sih, seleksi ini gitu, cuma belum tahu kapan mau bergeraknya dan baru dimulai pas itu aku buat kesalahan itu gitu. Di Binar Academy itu aku magang di posisi human capital intern, tapi lebih spesifiknya itu aku di divisi people services. Ini aku jelasin sedikit ya. Services itu dia job desk-nya berkaitan dengan dokumen, terus ada payroll, terus kalau dokumentasi itu kayak contohnya pembuatan SK kerja nih, atau misalnya karyawan-karyawan itu minta dibuatin surat keterangan kerja, terus addendum letter gitu-gitu. Terus kalau payroll itu kita ngebantu penggajian ya, setiap bulannya penggajian, dimana penggajian itu kan terdiri juga di dalamnya ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi itu dia sedikit banyak job desk aku waktu magang di Binar Academy. Oke, jadi sedikit cerita ya. Saya pada magang ini saya bersama tim saya diterjunkan ke suatu lokus di mana kita saling bisa langsung berinteraksi kepada masyarakat dan menggali sejumlah masalah-masalah khususnya di bidang pertanian. Nah, jadi di sini saya dilatih untuk melakukan analisis dalam menemukan solusi masalah, kemudian menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan design thinking. Nah, dalam proses pemecahan masalah ini, disinilah pentingnya peran sebuah kerjasama tim. Nah, jadi kita dituntut untuk bisa mengembangkan ide-ide, saling mendukung, saling bertanggung jawab atas tugas kita masing-masing, kemudian hingga kita bisa sampai pada satu puncak pengambilan keputusan dan menghasilkan sebuah prototipe di mana dianggap sebagai solusi dari sebuah masalah. Gitu.
Oke, cerita sedikit untuk posisi rekrutmen and assessment di Aksesmu. Saya pribadi itu banyak melakukan proses rekrutmen secara end to end. Mulai dari screening CV, di situ saya belajar banyak cara untuk menggali potensi kandidat gitu yang sesuai dengan kualifikasinya. Lalu juga saya banyak belajar teknik wawancara, baik itu dari komentor ataupun mentor yang sudah berkompeten di bidangnya gitu. Lalu saya juga sudah banyak mempelajari tools psikologi dan melakukan psikotes baik secara online atau offline. Lalu juga melakukan handle manpower planning, dan juga saya pribadi dapat meningkatkan keterampilan saya baik dalam menggunakan Microsoft Office seperti Excel, lalu critical thinking juga diasah, dan bagaimana problem solving kita ketika dihadapkan dengan masalah-masalah di lapangan kerja. Kalau ilmu di kampus tentunya sangat diterapkan ya, sangat kepakai saat saya magang, karena di kampus kan kita juga belajar wawancara, observasi, terus belajar bawa alat tes gitu, administrasi tes psikologi. Jadi benar-benar sangat diterapkan ketika turun ke lapangan di pekerjaan saya. Tentunya ada yang berbeda. Nah, kalau di kampus kan kebanyakan itu hanya materi aja atau observasi aja. Tapi kalau ketika kita sudah ada di lapangan atau ada magang di mitra, nah itu kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat itu loh. Kayak misalnya kita belajar alat tes, praktikum alat tes di kampus. Nah di mitra atau di tempat magang kita bisa mengaplikasikannya, kayak untuk ngerekrut karyawan kita kasih alat tesnya juga, kita kasih asesmen. Dan ada beberapa proyek sebenarnya di mitra saya. Nah kebetulan waktu itu saya ke bagian proyek membuat kamus kompetensi. Nah kan kalau di perkuliahan itu hanya teorinya aja yang dikasih. Nah tapi ketika saya magang, saya bisa ikut serta langsung terjun untuk membuat kamus kompetensi perusahaan. Selain itu saya juga ikut proyek membuat visi misi dan value perusahaan yang tentunya saya tidak dapatkan ketika saya berkuliah. Jadi saya posisinya sebagai HRGA. Nah posisi ini tuh saya aktif melakukan rekrutmen juga. Jadi kita mulai dari screening CV, kasih asesmen, sampai nanti kita ke PKWT-nya. Nah setelah itu, selain dari situ saya juga membuat kamus kompetensi dan merumuskan program pelatihan untuk karyawan-karyawan yang ada di Farm Hill. Pengalaman yang saya dapat di sana ya banyak ya. Yang pertama relasi, menambah komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, gimana cara menulis berita atau artikel yang benar. Lalu yang keempat, gimana cara ulet dalam suatu perusahaan itu, gimana berpikir hands gitu. Lalu yang selanjutnya, saya juga diajarkan gimana supaya disiplin dalam waktu. Proyek yang pernah saya kerjakan itu bertemu dengan para gubernur, wawancara gitu dengan para pejabat-pejabat tinggi, lalu membuatkan artikelnya di sana. Jadi turun ke Medan, lalu wawancara, langsung buat artikelnya, diupload lagi ke media gitu. Selama mengikuti program ini, saya banyak belajar yang di luar dari program studi saya, yaitu manajemen. Dalam program ini saya banyak belajar tentang penggunaan software analisis untuk menganalisis sebuah data bisnis, dan saya banyak belajar tentang penggunaan SQL, software Excel, dan Power BI. Dan proyek akhir yang saya lakukan yaitu menganalisis sebuah data bisnis atau database bisnis untuk divisualisasikan sebagai basis pengambilan keputusan perusahaan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan MSIB, tolong jangan ragu-ragu, karena memang banyak banget benefit-benefit yang bisa teman-teman rasakan. Tidak hanya seperti belajar di kampus saja, tapi banyak banget teman-teman yang bisa teman-teman pelajari saat mengikuti program ini. Oke, untuk teman-teman yang masih belum pernah merasakan enaknya atau masih menyenangkan apa magang studi independen bersertifikat, mari bergabung dan segera daftar di MSIB selanjutnya, karena ini merupakan peluang bagi teman-teman sendiri untuk dapat merasakan pengalaman-pengalaman baru, dan bagaimana teman-teman tidak akan terkejut ketika kerja secara langsung nantinya setelah lulus. Oke, terima kasih. Ya, kalau untuk teman-teman ya, MSIB itu adalah suatu kesempatan emas yang dimana sekarang bisa kita lihat
setiap batch, setiap semester MSIB itu selalu memberikan peluang-peluang yang besar untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk bisa nyoba gitu. Bahkan kuota dan mitranya pun setiap batch itu selalu bertambah banyak. Jadi untuk teman-teman mahasiswa harus banget sih nyoba MSIB. Kalau memang pendaftarannya dibuka, nggak ada salahnya dicoba. At least kita udah mencoba. Kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu ya apa hasilnya. Jadi setidaknya dicoba dulu, baru kita tahu apa hasilnya. Karena kenapa? MSIB itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari apa? Transportasinya kita nih dibiayain kalau misalnya tempat magang kita itu di luar domisili kita. Terus kita dikasih uang saku, terus kita dibimbing dengan mentor profesional di bidangnya. Nah, jadi melalui ketika diperhadapkan dengan atmosfer, berbagai macam tantangan, kemudian berbagai macam karakter orang yang berbeda-beda dan kondisi-kondisi nyata lainnya yang terjadi di lapangan inilah yang membuat magang bersertifikat berbeda dengan dunia perkuliahan di kampus. Nah, jadi untuk teman-teman, jadi tunggu apa lagi? Mari ikut program MSIB Kampus Merdeka untuk mempersiapkan diri kita menghadapi dunia profesional. Oke, bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang mau mendapatkan keterampilan dan skill lebih luas lagi di luar perkuliahan, silakan teman-teman untuk mendaftarkan diri di program Magang Kampus Merdeka di batch selanjutnya, karena di sini teman-teman akan banyak mendapatkan privilege gitu sebagai mahasiswa yang bisa bekerja di lapangan sana. Nah, buat teman-teman yang mau magang tapi belajarnya banyak gitu loh, nggak hanya sekedar fotokopi atau hanya sekedar ngasih-ngasih surat dari kantor satu ke kantor yang lain, boleh dong coba MSIB batch selanjutnya, karena dijamin kalian dapat pengalaman yang luar biasa yang tentunya kalian nggak bisa dapatkan di tempat magang lainnya. Yuk, selama masih ada kesempatan, gunakan waktunya, gunakan kesempatan itu supaya menambah wawasan, menambah pengetahuan. Mari kita sama-sama mengikuti apa-apa saja program yang ada di Kampus Merdeka. Buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, mari gabung MSIB Kampus Merdeka. Dalam program ini kita bisa belajar banyak hal baru dan memiliki teman relasi di luar dari kampus kita. Teman-teman, Kampus Merdeka menunggu kalian untuk bertumbuh. Let's join MSIB Kampus Merdeka.